nyampe di Mekah kalau bisa kita langsung ke maktabnya langsung ditempatkan. Di situ hanya nyimpan barang saja. Nah, kadang-kadang kita juga menjadi repot di situ. Kadang-kadang ingin apa, hati-hati. Ada yang pakai pakaian, ganti pakaian, nggak ngerti ganti pakaian. Padahal nggak boleh ganti pakaian. Sudah niat di Madinah, pakaian itu harus tetap bertahan sampai dia melaksanakan tawaf, sampai kemudian dia melaksanakan sa'i dan kemudian tahalul. Setelah tahalul baru boleh dibuka. Kebayang ya? Itu hampir 10 jam kita bertahan untuk itu. Nah ini kalau kemudian kita tidak mengikuti atau tidak ada yang mendampingi atau yang membimbing, saya jujur di situ melihat banyak yang batal, banyak yang harusnya kena dam, banyak yang harusnya diganti dengan dam atau denda. Ya, ini terutama mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu sepuh. Bapak-bapak itu karena dua helai tidak biasa, tidak pakai celana dalam, kadang-kadang dinabus, kadang-kadang ini kemana-mana ulang alim. Itu udah biasa yang begitu teh, tidak aneh ya. Saya banyak harus menutupkan pembimbing itu gak boleh tidur. Apalagi nanti pada saat kita masuk tanah haram, nah banyak yang kelewat. Karena pembimbing capek, jamaah juga tidak tahu. Akhirnya pada saat kita masuk tanah haram, harusnya kita membaca doa. Di situ doanya, dan menyebutkan ya, Pak Iman doanya. Allahumma hada haramuka wa abduka faharim lahmi wa dami wa sya'ri wa basyari alanna wa aminni min azabika yauma. Yauma tabyadu. Nah ini dibaca doa ini, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khair aliha wa khair ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri aliha wa syarri ma fiha. Itu kalau dari Madinah. Nah ini bedanya. Pas yang di Jeddah, kenapa Pak Haji katanya ada tanda petang atau rekor Quran? Kenapa yang dari Mekah tidak ada, yang dari Jeddah dia mau lewatkan dia? Yang dari Jeddah kita tidak akan melewati batas haram yang seperti pedang itu, jalan raya. Enggak. Tapi kalau yang dari Madinah baru kita akan bisa melewati jalur itu. Nah ini yang bedanya. Nanti bisa diterangkan. Nah Abdullah itu dengan petang kita ada terbatas tanah suci. Nah kalau Jeddah tanah sucinya itu adalah tanqim, jembatan. Nanti pasti tanqim, mikot. Nah disitulah kalau kita jemaah haji yang gelombang 2 datang langsung ke Jeddah sekitar 75 km dari Mekah, itu akan mikot awalnya. Itu nanti batas tanah sucinya itu masuknya di tanqim, di jembatan. Disitulah doa tadi Allahumma hadza haramuka wa abduka fahal lahmi wa dami wa syari wa basyari alana, itu disitu bacanya. Nah kalau dari Madinah ada kelihatan kita melewati gerbang seperti pedang atau seperti rekor Quran. Nah di situ mulai pembimbing membacakan doa itu, ya. Nah itu mungkin bedanya supaya nanti kalau ada yang bertanya, aduh terlewat tadinya, ya iya karena di Jeddah. Tapi kalau dari Madinah, stylenya gelombang 1 pasti lewat sana. Nah nanti kita kemarin yang banyak menerangkan itu berkaitan tentang perjalanan langsung ke Wukuf Arafah. Nah ya, nanti Musdalifah, Jamarot, Mekah lagi, baru pulangnya dari King Abdul Aziz. Nah terbalik, pulangnya dari Mekah, dari Jeddah. Kalau gelombang 1 berbeda dengan kelompok 2. Gelombang 2, kalau gelombang 2 sebaliknya posisinya. Nah gelombang 2 itu dari Jakarta langsung ke Jeddah. Dari Jeddah tadi masuk langsung ke kota Mekah melalui tanqim, batas haramnya, batas tanah sucinya. Nah pertanyaan-pertanyaan yang muncul hari ini adalah berkaitan dengan ihram. Di mana itu dilaksanakan? Sementara kita itu harusnya di wilayah Yalamlam. Yalamlam itu dari Indonesia. Tapi Yalamlam itu tidak kita lewati secara darat, hanya ada pada saat di udara. Tetapi kecepatan pesawat itu rata-rata 397 km knots ya begitu. Jadi artinya kalau kita pakai muslimah kata Yalamlam, maka itu tidak mungkin dilakukan. Maka ada beberapa yang kemudian ijma ulama, ijtihad beberapa ulama di situ menyampaikan boleh niat ihram itu di Jeddah. Nanti kita akan bahas itu ya. Ini sekilas saja dulu. Tapi ada sebagian udah mulai dari tanah suci, kebayang. Cuma mohon maaf, bayangkan saja. Kita dari Jakarta berangkat menuju Jeddah. Berapa jam itu? Di pesawat kita naik pesawat itu 9 jam. Itu tanpa berhenti. Artinya langsung. Kalau Saudi Arabia itu langsung. 9 jam kita niat di tanah suci, kita niat di di embarkasi Jakarta, katakan niatnya di situ. Kemudian kita berangkat 9 jam harus bertahan dalam pesawat yang cuacanya dingin minta ampun. Malah nama berpikir banyak yang jatuh sakit, tidak kuat. Kan tadi pada saat niat ihram sudah dibacakan,
sudah dilafalkan Qasdusain tawanan dipilih dengan langsung mengerjakannya, niat itu diucapkan dan kemudian mengerjakannya, maka di situ larangan ihram sudah mulai berlaku pada saat itu juga. Orang itu satu, laki-laki tidak boleh tutup kepala, hanya 2 helai kain yang boleh menutup tubuhnya. Kebayang di pesawat itu dinginnya, boleh disengawakan ya. Apalagi kalau penumpangnya tidak penuh, alah tiisna. Apalagi Boeing 747 yang harusnya kapasitasnya katakan 700 atau 500 hanya diisi oleh 400. Dinginnya terasa banget. Di situ kita pakai kain madorot banyak. Datang ke kota Mekah sakit. Makanya kemudian melihat ini ada rukhsah, kemudian dijadikanlah landasan. Boleh kemudian kita niat ihram di Jeddah. Saya mau niat ihramnya tetap di pesawat. Betul. Seorang pilot akan menyampaikan, nanti di belakang jok itu ada tulisan, ada peta yang berjalan. Nggak tahu bahwanya itu di joknya ada peta berjalan enggak? Jadi pesawat itu nyampe di alam sekian kilo. Di situ niat bersama-sama, ya. Niat ihram di pesawatnya. Tapi pakaian sudah dipakai, masih boleh diselimutkan, masih boleh ditutup. Tapi pada saat masuk di alam semuanya cepat-cepat dibuka, siapkan semuanya. Langsung niat, mungkin tidak. Ripuh. Kudu bangunkan semua jemaah. Bangun, bayang deh. Syukur kalau setiap musim itu dari depan ke belakang nunggu. Apalagi kalau sudah pesawatnya lantai 1, lantai 2, repot itu. Gak mungkin. Makanya kita lebih cari aman, ikuti aja ijma, ikuti aja istihad para ulama. Kita niatnya assalam selalu di Jeddah. Ya, di Jeddah di sini nanti. Nyampe Jeddah, turun, kita mandi ihram di situ. Niat ihram di situ, mulailah berlaku larangan ihram di situ. Nah, kita menuju makam dekat. Nah, kalau gelombang 2 itu enaknya begitu, ya. Masuk makam, nanti di makam hanya nyimpen tas, tok pikiran naon, tas simpen aja, aman insya Allah. Urang sok libur, sieun kalau kita dan sebagainya. Padahal kalau sudah masuk makam aman. Dan disimpan di luar kamar, di dalam kamar jadi masalah. Tapi kita itu ketakutan. Nah, inilah kenapa kemudian dalam doa di assalam salah satunya ada doa. Apa doanya? Doa nanti doa. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudiuka anfusana wa dinana wa ahlana wa aqaribana wa kullama a'taitana. Kan gitu kan? Apa yang telah diberikan kepada semuanya dititipkan kepada Allah semuanya. Kita sudah tidak melihat apa-apa di situ, ya. Kita lanjut langsung. Nah, nanti pada saat sudah lama di alam Mekah, kita persiapan Arafah. Nah, ini yang kita akan bahas hari ini. Insya Allah mudah-mudahan bismillah ada ya. Kronologi, oke. Nah, ini kita akan mulai dari sini. Oke. Kita langsung pada pokok aja karena kita bicara tentang haji hari ini, ya. Kegiatan selama di kota Mekah itu sebelum wukuf nanti ada 3 kegiatan besar. Ada kegiatan sebelum wukuf, ada kegiatan Al-Mina. Sekarang istilah Al-Mina sudah diganti. Al-Mina diganti dengan istilah Al-Muznah sekarang. Jadi supaya kalau Al-Mina itu kan Arafah, Mina kesannya hanya 2 kota. Tapi sekarang gantinya Al-Muznah. Arafah, Muzdalifah, Mina. Gitu. Ya, ini yang baru sekarang Pak Iwan. Dulu kita masih nyebutnya Al-Mina ya. Sekarang namanya istilahnya Al-Muznah. Karena 3 untayan kegiatan ini yang memang menjadi puncak haji terutama nanti Arafah. Oke. Yang kedua setelah sesudah wukuf. Nah, ini kegiatan rangkaian kegiatan haji yang utama yang tidak ada dalam umroh. Yang tidak ada dalam umroh ya, kalau umroh ada. Yang pertama kita datang adalah maktab. Maktab itu istilahnya adalah hotel, tempat di mana akan kita tinggal sementara di kota Mekah ataupun di Madinah. Istilahnya maktab. Itu harus diingat betul. Sebab maktab menjadi kunci pada saat ibu kemudian bapak nyasar kemana. Di maktab berapa? Sebutin aja maktab 65, misalkan maktab 64. Itu harus hafal betul. Maktab 201 di Mekah, maktab 65 di Arafah, maktab 10, maktab 35 di Muzdalifah, maktab 65 di Mina. Itu harus diingat istilah maktab. Maktab berapa? Pondokan berapa? Hotel berapa? Itu semuanya berbasis nomor ya. Oke, mengetahui transportasi ke Masjidil Haram. Karena tapi hari ini alhamdulillah di Qur'an itu diundi Indonesia khususnya Jawa Barat. Untuk tahun kemarin kita dapat Qur'an, dapat undian enak. Tidak usah naik bis,
dari hotelnya, dari makamnya. Jadi kita jalan kaki di Mispalah. Tahun 2019 terakhir kemarin kita di Mispalah. Mispalah itu paling jauh 1 kilo, paling jauh. Sehingga itu bisa ditempuh dengan jalan kaki. Berbeda pada saat saya itu pada posisi di Mahbarzgin, Shisha. Ya itu 2 kilo dan 2,5 kilo lumayan perjalanan. Kalau ditempuh jalan kaki lumayan agak berat. Sehingga kita harus naik bis namanya bis sholawat. Bis sholawat itu adalah bis yang disediakan oleh panitia haji di situ, Pak Burhan, 24 jam. Artinya siapapun boleh ke Masjidil Haram kapanpun, selama belum menjelang musim haji tanggal 7-8. Karena sudah tanggal 6-7-8 mulai ditutup ke Masjidil Haram. Karena orang sudah kumpul semuanya di situ menuju Mekah nanti. Salam berjamaah dan itikaf ini kegiatan kita, ya. Pengajian rutin ini biasa kegiatan kita menjelang haji. Kemudian umrah sunat 7 kali. Di asram itu selama tinggal di Mekah kita melaksanakan umrah sunat 7 kali. Nanti 7 kali itu mikotnya atau titik sekal ihramnya di mana kita dikenalkan satu Tanim, yang kedua Tanim itu adalah Masjid Siti Aisyah, ya, yang disebut Masjid Transformer. Yang di situ kalau benar kejadian, ya, yang di film saya, di video saya yang ada jinnya itu tampil menggoda orang yang lagi mau niat. Yang kedua Jirona, itu tempat titik skala kita untuk mikot kita. Yang ketiga Hudaybiyah. Nah biasanya itu tempat kita. Nanti ada waktu kita lihatin satu persatu, ya. Oke, siapkan itu. Kemudian kita lanjut menuju. Nah ini yang utama, kegiatan sebelum wukuf. Biasanya kita mendatangi tempat-tempat bersejarah. Di situ ada makam ibunda kita Siti Khadijah beserta putranya, paman-paman Nabi di situ, ke makam Ma'la, terus ke Masjid Kucing yang kalau di kota Mekah, dan tempat-tempat lainnya. Kan kalau di Mekah itu terbatas untuk tempat-tempat sejarahnya, ya sangat terbatas. Tapi kalau di Madinah cukup banyak, termasuk nanti saya temukan yang terbaru sekarang, yakni di pintu 8 makam Sayyidina Abdullah yang tidak pernah dibahas oleh siapapun. Jadi makam ayahanda Nabi Muhammad SAW Sayyidina Abdullah itu ada di pintu 8 Ubin kelima. Ya. Kemarin waktu kita mengundang Pak Yayan, Pak Yayan ya, yang selamat, metode untuk mengetahui sejarah itu ada 3. 1 metode Irfani, 2 metode Burhani, yang ketiga adalah metode bukan. Jadi ada satu metode yang tidak dikembangkan oleh orang Islam, yaitu metode Irfani. Irfani itu adalah sesuatu yang mukasyafah, hal yang ada. Nah ini banyak dikembangkan justru oleh orang-orang Syiah. Makanya kalau kita datang ke sana, orang Syiah itu lebih pintar, lebih tahu, lebih cerdas, dan lebih paham mana makam siapa, di mana tempatnya, mana bekas benteng Utsmaniyah, di mana tiang Iran. Kita udah nggak ada sekarang. Orang Iran belum mesti hafal, beli kayunan. Karena metode Irfani ini tidak ditinggalkan oleh mereka. Sementara kita harusnya orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah mempelajari ini justru mulai meninggalkannya. Ini yang aneh di dalam kalangan keilmuan. Oke, kita lanjut saja. Ada wisata cendera mata paling bergaya, brokoli dan sebagainya, karpet, brokoli dan coklat, ya. Dan inilah. Biasanya kita ke sana. Nah, inilah kita akan masuk di Al-Husna tahap pertama. Arafah. Apa yang dilakukan pada saat tanggal 8 pagi-pagi kita sudah siap-siap. Semua harus turun dari maktabnya. Ada di lobi hotelnya, di lobi penginapannya. Kita siap-siap untuk diangkut menuju Arafah. Itu di tanggal 8 Zulhijjah. Awas. 8 Zulhijjah pagi-pagi sudah siap. Di situ hati-hati, biasanya kita diminta mempersiapkan airnya. Karena di tanggal 8 semua jemaah sedunia mempersiapkan diri mandi ihram. Kebayangnya, air itu di hotel-hotel di Mekah tidak punya air minum. Yang ada mereka tuh water ground. Jadi kalau misalnya nggak ada yang dia mobil tangki barangnya, cari enak aja water ground. Kebayang satu hotel isinya sampai 5.000 orang mandi dalam waktu yang bersamaan untuk tujuan yang sama. Nah di situ asalnya selalu memberikan aqua tidak dibuangkan. Jadi aqua selama beberapa hari menjelang hari Arafah, menjelang puncak haji itu disimpan di kamar mandi tertutup. Dan memang benar kejadian. Pada saat mau mandi ihram airnya habis, nggak kebagian. Pomo anu lantai 40 Iya, kebayang itu. Kita udah punya cadangan air, jadi mandi ihram kalau kita ya aqua, tapi yang dijaga ya. Ini
Intinya tingkat kesuciannya. Jadi mandi, aduh saya tenang, kan kita belum cetak teman-teman. Termasuk kalau air itu nggak usah khawatir, karena setiap hari oleh Amirul Hajj air itu disuplai terus, tidak pernah kekurangan untuk air minum. Nah air minum itu jangan dibuang, simpan aja, ini masih utuh. Yang galonan disimpan, dikit pakai mandi itu. Di situ kebahagiaan. Karena tadi ya kita jaga-jaga. Nah di situ pada saat menjelang Arafah itu. Nah tanggal 8 pagi kita mulai diangkut. Normal diangkutnya pakai bis sholawat. Satu kloter 10 bis, berarti rata-rata berarti 40 orang, 41 orang yang pembimbing berangkat normal ke Arafah. Sampai di Arafah kita langsung menuju tenda. Tendanya seperti ini. Sekarang lebih enak tendanya. Ada katanya ada kipas angin dan sebagainya. Ya, di Arafah kita di situ berdiam diri, di situ siap-siap, zikir semuanya, apapun tidak boleh macam-macam. Ingat larangan ihram di sini. Nanti akan bahas tentang larangan ihram khusus. Tidak boleh apa, tidak boleh melakukan apa. Karena tadi kita sudah mulai niat di hotel menuju Arafah. Hati-hati, ya di makam. Nah di Arafah jaga, ngomong busuk, ngomong goreng, ngomong orang gosip dan sebagainya. Irit di dia mah. Makanya kalau asal pengajian zikir itu dibimbing, tidak individu. Kenapa kalau individu itu kadang-kadang kan jadi tidur, ya atau milih ya ngobrol dan sebagainya. Hati-hati banget di sini, karena nanti ini menjadi puncak hajinya. Malam kita nginep zikir full, ya. Terus kemudian pagi tanggal 9 Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, tepat jam 12 atau matahari, di situ khutbah Arafah. Disinilah yang disebut Al-Hajj Arafah itu. Nu sakit, anu nuju dioperasi, anu nuju naon, wayahan juga disebut safari haji. Maka orang yang dia tidak lewat atau diam sebentar, sejenak di Arafah, maka tidak haji. Saya akan ceritakan satu buah kisah. Di Bandung ada tokoh ulama terhebat, tapi beliau tidak sempat melaksanakan haji. Dan sampai akhir hayatnya beliau tidak haji. Meninggal sebelum Arafah. Walaupun sudah ada di tanah suci, tapi karena tidak masuk di tanggal 9 puncak haji itu Arafah, maka tetap tidak haji. Tapi dia nasib teh wis cicing di Mekah lila. Naik puncak haji menang kita haji teh kan di Arafah. Tidak sempat masuk waktu, tidak sempat. Di rumah sakit sudah meninggal dunia. Makanya satu-satunya ulama besar di Jawa Barat, pendiri sebuah organisasi terbesar di Jawa Barat, tapi dia tidak punya gelar haji karena beliau tidak sempat untuk ke Arafah. Nah makanya yang sakit, yang baru operasi, yang baru apa, yang penting lewat di mobil angkut, diam sebentar sudah sah haji. Nah ini uniknya ya. Yang kedua, setelah dari Arafah beres, kita persiapan menjelang asar itu sudah siap-siap untuk pindah menuju Muzdalifah. Disinilah yang disebut manis atau fisabilitas, siap keluar isikna menuju melakukan itu. Karena benar-benar kita di Quran Timur, di Arafah aja kita zikir full. Semuanya kita potensikan di situ. Buku-buku doa, ada titipan-titipan doa, anaknya, keluarganya, sahabatnya dibacakan, dipetakan. Karena di situ adalah makom ijabah, tempat ijabahnya doa. Kemudian setelah itu pada asar kita sudah mulai diangkut, maka kita diangkut menuju Muzdalifah. Ini yang berat. Dan dari Arafah ke Muzdalifah kondisinya sudah berbeda. Kalau tadi dari Mekah menuju ke Arafah 10 bis, dari Arafah ke Muzdalifah mulai. Karena kebayang ya Arafah 5.500.000 orang kumpul di sana semuanya. Jauh jalan penuh oleh semua orang. Ada yang jalan kaki, ada yang apalagi yang haji corona itu haji mandiri, yang mereka jalan kaki pakai sepeda, pakai motor dan sebagainya. Indonesia juga ada yang begitu. Nah mereka di situ sudah mulai bis dikurangi. Setiap makam hanya dapat jatah 5 bis maksimal. Maka ditumpuk 400 orang jadi dengan 5 bis. Jadi rata-rata 80 di 100 can barang-barang misalnya. Kan kita ada bawa barang di sini teh. Tangan kita, bekal kita selama kurang lebih untuk 5-6 hari di sini. Ya. Nah inilah kondisi Muzdalifah. Muzdalifah itu tidak ada apa-apa, kosong, padang pasir. Yang ada hanya toilet saja. Toilet itu sudah tidak berfungsi, saking banyaknya. Terus jadinya keluarkan. Nah lalu apa yang kita lakukan di Muzdalifah? Itu mabit, jadi berdiam sejenak di Muzdalifah. Kita biasanya diangkut pada asal kan tadi,
Ya, berasal dari Arafah, nyampe ada yang jam 6, ada yang jam 7 malam, tergantung kebagiannya kondisi jalannya. Karena macet. Saya nyampe jam 8 malam, nyampe di Musdalifah. Di situ kita mencari batu. Nah, kadang-kadang kalau Indonesia kreatif, ada tuh nyari batu di tanah air terus. Batu itu dicarinya di Musdalifah. Ulama kalau di Indonesia mau batu apa? Batu Indonesia batu halus gitu kan. Itu kadang-kadang melihat masih menang tai otak. Oh, tai bayar gitu. Tapi sekarang enak. Sejak tahun 2014 batu itu sudah disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Jadi cuma orang Indonesia kreatif tuh. Itu download datang, dibusuk ke batu teh, busuk. Waktu kita survei, Pak Iwan, katingali batu teh. Ayo mau gunung, sebelah titik ya, tiap mantap ya, ayo batu. Terus itu bukan enak mah. Batu sprint teh, ukuran batu sprint sebelah seperti kita kan. Ya, ukuran 6 sebelah silangan 6 cm. Cek tinggal ini. Terus ayo batu dari mana? Tapi pas kita datang malam itu, neangan batu tak tengah lagi. No, sebab semua orang ditidurin semuanya. Ada yang ambil batu kau bersih atau? Tadi di mana batu terlumpur? Akhirnya kita ada yang mencari batu-batu. Susah mencari batu. Tolong semuanya saya sebar, bantuin untuk kaum-kaum kepala laut. Tolong cari di mana? Ada orang, dia ada gunungan, tinggal ini. Kalau didayungkan ada gunungan, itu pun ada. Mau didayungkan. Untuk Pak, wah saya bawa kau karena kau langsung ibu-ibu silakan bagi-bagi, ambil sesuai kebutuhan kita untuk lontar 3 itu. Alhamdulillah selesai. Dari situ kita akan menuju Mina. Mulai tengah malam lewat di malam takbiran. Nah, kan malam takbiran. Kalau di kita mah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita itu sudah mulai mengantri menuju Mina. Aduh, dirinya tahu. Orang kembali ngantri, balik takbiran, nungguan. Di situ kesabaran. Jujur di Musdalifah kita nggak bisa tidur. Kamu pemimpin mah bisa sampai kerunahan diri. Ya, full di Arafah kan bisa sampai. Di Musdalifah juga tidak tidur karena harus melihat bisa yang sakit, bisa yang naon kan gitu kan. Belum lagi ada yang pakai kursi roda, sok kursi roda di gunung pasir kira-kira jalan maju melalui kan kayak. Akhirnya apa caranya digotong keduaan. Dan nggak bisa jalan itu kursi roda di pasir kan. Kumaha ada roda. Harus dibangun. Nah ini perjuangan. Nah kita ngantri keluar sehingga jadi di penjara. Karena setiap maktab itu berbeda-beda busnya. Kita ngantri, ya menuju Mina. Oke, kita lewat saja langsung. Sampailah ini masih di Arafah, ini di Musdalifah, ya. Oh, Musdalifah kayak gini posisinya. Ini toilet-toiletnya. Ini cairannya tuh udah bugal. Karena udah nggak mampu menampung, ya. Ya pembalap kayak kita. Makanya mencari batu kan sok mencari batu di mana kalau kondisi begini. Bingung aslinya mencari batu. Ya. Dan itu udah habis batu-batu aku enggak ada. Ini angkatan saya ini kebetulan benderanya masih ingat ya. Nah, ini Mina. Mending Mina ini di sini. Tapi ada Mina terjauh dan kebetulan saya dapat Mina terjauh. Dan Assalam baru pertama kali dalam sejarah dapat Mina terjauh namanya Mina Jadid. Mina Jadid itu ada di belakang gunung. Kita naik gunung, jaraknya 7 km menuju Lempar Jumroh. Ini tetap Lempar Jumroh. Ya. Jadi artinya saya harus bolak-balik itu 14 kilo. Itu jika satu kali, jika ada yang belum ikutan, saya balik lagi berarti 14 kilo lagi. Belum lagi survei yang pertama, itu jadi berapa? Bayang buat 8 atau 14. Jadi kaki kita betul-betul harus kuat ya. Nah di sini saya sedikit lagi insyaallah mudah-mudahan. Jadi pada saat ini mungkin kalau ada yang mau bertanya boleh. Maka Maka silakan. Kain ihram itu selama satu kali atau boleh sudah nanti ya kalau motor atau gimana boleh ganti gitu. Terus kalau bawa tas kan tas itu berjahit maksudnya gimana? Boleh nggak? Yang mana? Kain ihramnya boleh kita ganti gitu. Kain ihram itu boleh diganti
diberikan jaga-jaga. Itulah yang penting bagaimana menggunakan kain ihram yang benar. Terutama laki-laki pipis itu sembarangan. Kalau pipis berdiri pasti lecet. Makanya caranya itu kan, dulunya dipraktekkan dengan kain ihramnya. Caranya jadi pada saat digelari kan. Nah hati-hati juga pada saat itu saya orang ngomong boga acara kan itu bahaya kalau ihram gitu. Makanya nanti kita lihat nih di sini halangan-halangan ihram. Saya nomor berapa ya? Oke. Ihram itu apa sebetulnya kita pahami dulu dari awal sedikit. Ya. Nah, berasal dari kata kerja Allahumma yuhibbu ihraman, diharapkan. Kita lewat saja langsung. Nih, pakaian ihram itu pakaian khusus yang digunakan setiap orang yang akan melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Suatu kondisi diawali dengan niat untuk memenuhinya, kita lewat saja langsung ya. Nah, wanita warna putih dalam bentuk jahitan boleh kalau wanita, bentuk dan jahitan seperti lazimnya dipakai kaum muslimah. Kalau wanita lebih enak, lebih fleksibel seperti pakaian biasa, kain putih wajib ya. Hanya tidak boleh menutupi aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, kalau laki-laki laki-laki itu hanya dua helai atas bawah. Dan itu tidak pakai celana dalam sama sekali, tidak boleh pakai kaos sangsan, tidak boleh pakai tutup kepala dan sebagainya ya. Hanya 2 potong. Makanya jaga-jaga tadi yang paling penting itu kita harus mengingatkan betul. Makanya saya selalu ibu bapak bawa 3 helai. Karena yang banyak najis itu Pak pilih biasanya yang bawah. Pada saat mau sholat pluk pulang tanya kan banyak kejadian karena nanti kena terlepas atau sabunnya yang digunakan juga kurang bagus sehingga atau kebetul pulang pluk terus najis kan. Nah ini yang jadi masalah. Makanya saya selalu minta kemanapun pada saat dia umrah sunat atau umrah wajib terutama kita wajib membawa 3. Saya selalu begitu jaga-jaga. Atau pembimbing yang bawa 1 siap-siap. Dan mereka kadang-kadang keingatan. Ya kita lanjut. Nah potongan pertama bagian mulut ke bawah termasuk kaki. Di kita ini kadang-kadang bapak lo benar jangan gitu. Bapak itu kebiasaan punten yang badannya gede punten parana. Karena kadang-kadang itu tidak sadar. Kalau pakai kain ihram itu ini kan untuk halangan, tapi butuh buka biasanya. Bibir, itu kan itu. Ya disambungkan. Emang mau merosot. Saya melihat kenyataan itu. Bujur bukan dari kemana-mana. Kersaki ke toilet. Tidak sendiri. Kan kasambungan gitu kan gitu. Ayah halang bukan tutupan. Dia kata harus sambung dia. Ayah kita kan tidak ngebengkul. Ngebengkul mah di luhur di hadap. Otomatis dia mau merosot ke hadap. Emang terturun. Tapi dan itu kan aurat. Tapi kan itu tidak disengaja. Maka cepat-cepat diingatkan. Makanya saya selalu teman-teman, tolong jika ada yang muncul itu terutama bapak-bapak ya, udah kita ya contoh 110 kilo orang kayak contoh haji, dia sering di sana haji kita, wah haji pakai tali lampia, tali lampia mah kalau ikatan sedikit tetap tertutup kan gitu, pakai sapu kantong waktu itu akan mencapit ya next. Nah jamaah melaksanakan sholat, jamaah terkawal mandi hajat, sholat sunat ihram nanti ini dipakai kita tidak akan ini aja kita lewat saja lah gimana udah biasa. Nah ini pada saat mandi ihram hati-hati ya. Yuk coba sama-sama nawaitul ghusla lil ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Yang tadi saya maksud pada saat mulai ihram itu mandi itu pentingnya disebutkan wajib. Orang coba habisan air guys tak bisa. Ayah itu kita kumpulkan sepit, akhirnya pakai sepit satu. Ini pertanyaan ya. Nah yang kedua, kemudian setelah istiqamah syahadat sholawat niat doa mohon dapat kita mulai belajar. Nawaitul umrata wa ahramtu biha qardon lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan labbaik Allahumma umratan labbaik Allahumma umratan. Itu niat di sini baca terus doa mohon kemudahan, Rabbi yasir wala tu'asir, Rabbi tamim bil khair dan doa yang lainnya, doa tawakal Allah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian baca talbiyah yang tadi untuk labbaik Allahumma labbaik, lanjut ya dan selanjutnya. Nah, salat sunat ihram kemudian dilakukan. Setelah salat sunat ihram dilakukan tadi beberapa hal yang diharamkan ketika
ihram. Ini yang harus diperhatikan, hati-hati. Banyak yang kemudian menganggap biasa-biasa saja. Tolong jangan motong kuku. Lakukan potong kuku sebelum pakai kain ihram dan niat ihram. Jadi orang kadang-kadang kuku panjang. Potongan dulu. Padahal niat ihram. Awas hati-hati kena dam, ya. Itu yang pertama yang tidak boleh. Yang kedua, mainan membunuh binatang. Lu baca pati ditembak, ditembak gitu kan? Ditembak apalagi kalau baca pati itu godaannya. Upaya merpati warna putih, wah ini tidak biasanya. Kalau katanya akan begini-begini gitu kan. Ulah, ya ini ada dalilnya saya munculkan. Yang ketiga, tidak boleh pakai wangi-wangian. Ibu-ibu di sok pohon kebiasaan. Bos tinggal mandi, sebelum mandi boleh. Ya sebelum mandi pakai wangi-wangian. Tapi setelah niat ihram dibacakan ke mandi ihram kena naon. Tapi setelah niat ihram mandi, pokoknya tidak boleh pakai wangian. Omo sama Rexona MBK gitu kan. Yang niatkan untuk wangian nggak boleh kecuali obat sifatnya. Ya. Oke, kita ini ibu yang banyak bahas di sini. Nah, tidak boleh memakai cadar untuk wanita, tidak boleh memakai cadar dan sarung tangan, nggak boleh. Kalau dari ihram itu tidak boleh kecuali wajah dan telapak tangan harus dimunculkan. Pak, di mana lu biasa pakai cadar? Bayar dari muka. Iya, di situ ya. Oke, selanjutnya tadi memotong pepohonan, merusak tanaman, membunuh binatang, mengambil barang temuan. Ini yang saya lakukan. Saya mengambil barang temuan, ulah mengambil barang temuan. Tapi saya memang waktu mengambil barang temuan bukan kali hidup ihram, tos beres ihram, tak pasti jam tangan kapaliran. Barang temuan yang membuat kita jadi masalah, terus buang-buang yang bungan-bungan. Hati-hati, kita teguh godaan. Ayah barang temuan, kalau duit 100 real, 200 real, tolong diambil ke ihram, ya, itu teguh godaan asli. Aku di luar ihram makan, kalau di Madinah enak, nanti di pintu 39 ada penitipan barang hilang. Tapi kalau di Mekah tidak ada. Jadi Mekah dibagikan, kita orang sesuatu dan sebagainya. Gitu. Kalau di Madinah ada pintu 39 di Mahkamah Konstitusi. Ya. Oke, lanjut. Ini larangan yang lainnya setelah ihram itu dipakai. Kalau niat menikah, menjadi wali nikah, menjadi saksi nikah, temenan haram. Bukan niat ihram, gusti ihram. Padahal ngebobohan, ngebobohan temenan. Pahala dari itu pada dia lahir banget. Hayang gagal di ihram, tekain di luar ihram silahkan, ya. Oke, lanjut. Tidak boleh tunangan di sini ya, melamar perempuan. Baru ingin gaya, aku lamar kau. Aku melamar kau di tempat ini dengan pakaian ihram.